Terima kasih untuk yang sudah hadir. Bentar ya Teh Dea, nanti ada Kak Andala sudah hadir di sini. Ya. Ya Kak Nur Andalas sudah hadir, silahkan semua on cam ya. Kak Nur Andalasnya udah on cam nih. Bentar dilihat ya. Ya, sebelum kita mulai, baik Kak Andalas, ini teman-teman dari pertukaran mahasiswa, ya. Jadi nggak hanya dari UMI saja, gitu ya, tapi memang semua pure untuk pertukaran mahasiswa Indonesia ya yang hari ini, yaitu dari bermacam-macam daerah ya yang hadir. Ada yang dari Kutai, Kalimantan, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Manado, lalu dari Makassar juga ada di sini ya Kak Andalas ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Kak Andalas, saya Ibu Iis Nur Asia dari Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya didampingi dengan mentor, ada Teh Dea ya. Dalam kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar ini, jadi kegiatan mahasiswa itu tidak hanya pertukaran dalam hal mata kuliah, tapi kita ada kegiatan modul Nusantara, di mana di dalam kegiatan modul Nusantara ini tidak hanya kita memahami apa dan bagaimana perjuangan para pahlawan serta peninggalan-peninggalan bersejarah, tapi juga di dalamnya itu ada kegiatan inspirasi. Nah, inspirasi ini adalah berisi tentang bagaimana kita menghadirkan sosok seorang yang sudah sukses gitu ya, seorang yang sudah sukses dan bisa menjadi inspirasi untuk para mahasiswa. Sebenarnya di sini ada 16 orang, Kak Andalas ya. Ada 16 orang ini yang hadir baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 8 ya, 8 termasuk kita berdua dan ada Teh Dea juga sebagai mentor. Nah, sebenarnya saya mau ngundang Kak Andalas tuh dari bulan apa gitu sebelumnya, cuman terkendala terus kegiatan. Sebenarnya sudah dari bulan apa saya mengundang lewat Teh Salma, dan kebetulan teman-teman Kak Andalas ini pernah diundang oleh himpunan mahasiswa dari PGSD untuk kegiatan di PGSD sendiri. Seperti apa? Tentunya banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Kak Andalas, dan Ibu berharap karena acara ini tidak hanya kita Zoom meeting biasa, tapi talk show, silahkan teman-teman semua ya dari berbagai daerah bisa berkomunikasi atau sharing dengan Kak Andalas. Ya, usianya masih muda, nanti dibacakan CV-nya oleh Teh Dea, CV Kak Andalas sendiri nanti dibacakan oleh Teh Dea supaya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Ternyata di Sukabumi yang kotanya kota kecil, di kota-kota Sukabumi kota kecil tapi kabupatennya cukup luas ya, terbesar kedua di Indonesia. Nah, di sini ada rebutan nih, ada Siti, ada jadi ada gini Kak Andalas, mereka itu tinggal dalam satu mes gitu ya. Nah, ini yang Siti. Oh iya. Ya. Ada Widya, ada Gita. Nah, ini kalau lihat aslinya pada cantik-cantik Kak Andalas kalau ketemu langsung ya. Termasuk ada Sufi di sini. Yang laki-lakinya ada Farhan, ini mereka semangat sekali untuk melakukan kegiatan Nusantara. Kalau nggak ada kegiatan seminggu itu mereka nanya, Bu kita kemana? Bu kita ngapain? Gitu. Kadang saya sendiri bingung ya, karena dananya sendiri datang tuh dari akhir gitu, malah repot gitu ya kan untuk berkunjung kemana-mana gitu memerlukan dana. Tapi alhamdulillah sih mereka semua dalam keadaan sehat, itu yang utama, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ibu harap nanti di logbook diisi semua untuk kegiatan inspiratif ini, bisa kalian masukkan ke dalam kegiatan inspirasi ya Teh Dea ya, inspirasi 2 atau 3 gitu ya. Ibu mohon maaf nih untuk hanya bisa dilakukan di sini karena kegiatan modul Nusantara intinya terakhir tanggal 31 Desember. Terakhir itu tanggal 31 Desember. Nah, nanti kita juga akan kontribusi sosial, kita akan kunjungan ke rumah tahfiz Quran dan KSLB kemarin kita sudah,
Jadi nanti hari Senin atau Selasa kita akan kunjungan ke sana, disiapkan untuk semua ya. Di sana kalian akan ikut membangun, karena yang diperlukan adalah pembangunan, yang laki-laki, yang ceweknya bisa ikut ngajar. Ya ikut ngajar di sana. Di sini tempatnya di lingkungan Lembur Situ, terpencil sekali, dan sebenarnya itu juga bisa jadi inspirasi kalian juga, karena yang memiliki rumah tahfiz dan SEB ini adalah anak muda. Anak muda juga sama, termasuk seperti Kak Andalas yang sudah bisa berprestasi di usia muda. Oke, Kak Andalas ini juga ada gede dari Manado ya. Ibu berharap ini karena talkshow semuanya aktif ya, dan Ibu langsung live di YouTube ya. Oke, siap. Teh Dea, terima kasih. Silahkan Teh Dea untuk membacakan CV dari Kak Nur Andalas Komarudin ini. Dipersilahkan Teh Dea. Ya, terima kasih Bu Iis atas waktunya. Di sini saya akan membacakan CV dari pemateri hari ini, yaitu nama Nur Andalas Komarudin, tempat tanggal lahir Bogatama 28 Maret 2001, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, dan sekarang sedang melanjutkan studi di Nusa Putra University, nomor telepon 0812391164, email nurandalas.komarudin1@gmail.com. Nah, di sini juga ada pengalaman atau media partner yang Kang Andalas pernah laksanakan atau lagi dilaksanakan, yaitu founder NCI Vino Sukabumi, founder NCI Trom X Esport, freelance senior graphic designer PT Jarul Kritis Konsultasi, kreatif media spesialis PT Bintang 8 Research, graphic designer staff PT Semangat Inovasi Kreatif, graphic designer ideals.com, Dubai, United Arab, UI Apple Mobile Design, iOS, Pinon XO, United States, US atau US, UI Apple Mobile Design, iOS Dubai Store, logo designer Onitri, Chinese, graphic designer internship PT Alfix Kogyo Indonesia, admin dashboard design, crypto startup, web designer. Nah, mungkin itu sekilas CV yang tentang pemateri yang saya sampaikan. Mungkin lebih jauhnya bisa pemateri sampaikan kepada teman-teman sekalian agar teman-teman juga dapat lebih mengenal pemateri secara langsung. Mungkin cukup sekian dari saya serahkan langsung kepada pemateri. Silakan Kak Andalas. Mohon disimak ya yang lain ya. Tes. Suaranya cukup jelas ya teman-teman. Jelas. Kalau misalnya ada gangguan di chat aja di kolom komentar ini ya. Biar saya juga tahu. Gimana ini jadinya? Malam minggu kemarin lancar. Alhamdulillah ya, kita lancar pada ngedate-nya. Oke, assalamualaikum ya teman-teman. Mungkin ini belum pada masuk semua ya Bu ya. Jadi ini masuknya ada yang bertiga karena di rumah kayaknya. Oh iya. Biasanya kita jalan keluar Kak Andalas, cuman saya inginnya yang dari yang daring itu ikut itu seperti karena yang daring itu ada 6 orang. 5 orang. 6 ya, 6 orang Teda ya. Yang daring itu ikut, tapi ya 6 orang. Yang nggak ikut luring ke sini gitu, yang nggak datang ke Sukabumi. Ada 6 orang. Oh iya. Jadi saya makanya ngadainnya lewat Zoom. Dan ngedadak juga sih emang ya, sedikit ngedadak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin lebihnya sekarang itu kita sharing-sharing aja ya, bukan apa pemahaman materi atau yang lainnya. Jadi diperjelas lagi. Nama saya itu Nur Andalas Komarudin. Sebenarnya saya tuh bukan orang asli Sukabumi ya.
Saya itu asli di Sumatera, Lampung. Jadi kelahiran orang Lampung tapi Jawa. Mungkin saya pengen nyerita ke teman-teman tentang gimana sih perjalanan saya sampai ke titik yang sekarang ini. Jadi mungkin ini yang ada yang ikut kemarin nggak Bu yang tentang desain itu? Ada ya? Nggak ada, ini baru semua. Oh, baru semua ya? Oh. Jadi saya tuh seorang desainer sekaligus entrepreneur atau dibilang pengusaha gitu. Saya kenal desain itu dari kelas 2 SMP. Jadi pada saat itu saya belum punya saya lahir di keluarga yang minim ekonomi keluarganya. Jadi gimana saya bisa tahu desain itu? Ya ada keseharian saya itu salah satunya adalah main ke warnet. Karena dulu tuh kan lagi lagi booming-boomingnya tuh main Point Blank sama Losaga mungkin ya. Teman-teman pernah main juga. Yang laki ini biasanya nih sering ke warnet. Jadi selain saya main Point Blank itu saya juga sedikit waktunya tuh buat belajar tentang Photoshop. Jadi desain itu kan kalau misalnya saya perjelas lagi itu desain itu adalah sebuah rancangan. Jadi kita tuh ngerancang. Nah, ngerancangnya itu bisa pakai aplikasi apa aja. Salah satu aplikasi pendukungnya tuh salah satunya ada Photoshop, ada Corel, dan lain-lain. Gitu. Jadi kesalahan saya ke warnet terus ya kayak biasalah kayak pada umumnya anak SMP itu pulang maghrib terus dimalahin emak gitu. Dikiranya main terus padahal ya sambil belajar gitu. Itulah. Kadang orang tua tuh ini mungkin khawatir juga gitu pulang malam terus dikiranya main yang nggak bener. Terus sampai akhirnya saya tuh tahu desain itu bukan dari belajar atau les, tapi saya tuh tahu dari otodidak. Jadi saya tuh ngulik-ngulik di YouTube. Apalagi sekarang kan gampang kan internet kan. Apalagi udah punya smartphone teman-teman, smartphone Android itu bisa buat searching tentang desain atau tentang pemahaman yang lain gitu. Itu SMP. Setelah saya menginjak masuk ke SMK, saya mulai perdalam lagi ilmu desain. Itu masih posisi saya itu belum punya laptop. Jadi masih minjem sana, minjem sini kayak gitu. Belajar desain, wah susah pokoknya dulu itu. Apalagi ditambah keluarga ya minim ekonomi gitu. Jadi nggak mau saya harus nabung sendiri buat beli laptop. Saya SMK di SMKN 1 Cibadak, di dekat sih di sini di Sukabumi, di Karangtengah. Dulu emang saya pengennya tuh masuk ke jurusan yang paling favorit di SMK. Karena dengar juga dari teman-teman, mungkin saya tuh katanya kalau di SMK Cibadak itu jurusan paling favorit itu multimedia katanya. Karena jurusan elit katanya pada bilangnya. Saya juga mikir, wah
kalau elit berarti harus punya duit nih. Gimana ya? Ya saya paksain aja masuk ke situ. Paksain, keadaan masih gak punya apa-apa. HP juga saya dulu tuh punya HP Nokia. Jadi Nokia yang tipe C1 itu yang masih apa? Cinit-nit. Aku bilangnya dulu cinit-nit ya. HP jadul. Jadi ya gitulah, sedih pokoknya hidup saya tuh dulu. Yang namanya apa? Ngumpulin rongsokan itu saya pernah itu dulu. Masih kerasa gitu sampai sekarang. Terus mungkin pelajaran di SMK itu dari guru-guru sempat ada perbincangan kalau misalnya nggak punya laptop itu emang di jurusan multimedia tuh harus punya laptop gitu, mau nggak mau, karena pelajarannya emang menjurus ke ini apa, ke multimedia kayak misalnya desain atau bikin apa animasi 3D kayak fotografi dan semacamnya gitulah. Jadi mau nggak mau harus punya laptop katanya. Saya di posisi itu masih bingung gitu, mau minjem kemana lagi gitu. Padahal hutang orang tua yang sebelumnya itu masih banyak gitu. Jadi mau nggak mau ya dipaksain nabung gitu. Dan akhirnya alhamdulillah tuh beli juga laptop pas dulu itu. Dulu itu apa ya? Saya tuh beli Asus. Jadi Asus masih tipe inilah, tipe kelas bawah gitu, masih ini si kentang itu Asusnya. Ya mau gimana lagi gitu kan, harus punya laptop gitu di SMK gitu. Nah dari situ tuh saya tuh mulai lanjut ngulik lagi karir. Jadi apa ya? Saya tuh dulunya bukan pengen jadi desain. Saya tuh dulunya itu cita-citanya tuh pengen jadi seorang sepak bola profesional. Jadi saya juga sekarang sempat sadar itu, kaget kenapa saya bisa jadi desainer gitu ya. Padahal saya dulu pengennya jadi cita-citanya pengen jadi sepak bola gitu ya. Kadang ya gitulah, namanya takdir kan. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi desainer juga bisa dari sekarang, mumpung belum terlambat itu, masih muda, masih banyak harus nyoba itu. Gitu. Jadi ya saya jadi desainer itu pada saat saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu belajar, kelas SMK memperdalam ilmu. Terus saya coba ngulik, cari klien-klien gitu, karena saya tuh udah dibilang lumayan lah. Dulu itu pertama belajar itu saya desain itu tentang logo. Jadi tahu lah ya logo, kayak logo-logo inilah apa, kayak logo-logo Apple itu namanya logo. Jadi saya belajar ngulik logo, kayak bikin banner gitu. Saya coba-coba mempromosikan diri gitulah di sosmed gitu. Siapa tahu kan yang namanya rezeki gitu, ada yang nyantol 1-2 mah buat jajan. Sempat pas itu saya kelas 1 ya, kelas 1 SMK berarti saya sempat promosiin diri gitu. Saya bisa desain gini, kalau yang kayak pada umumnya promosi gitu lah. Saya bisa desain nih, siapa yang mau
dibikinin desain bisa kontak ke saya gitu, kayak gitu. Setelah saya promosikan diri itu nggak langsung dapat klien. Jadi harus nunggu dulu, saya tuh nunggu sampai hujan terus nih. Nunggu sampai setahunan lah. Pada titik itu saya pernah ngerasa benar-benar, wah saya bisa nggak nih jadi desainer gitu kan, sempat mikir-mikir gitu. Apa saya ini salah masuk jurusan atau apa gitu. Saya sempat di titik di mana saya tuh pengen nyerah gitu. Pengen gak mau jadi apa-apalah. Pengen nganggur aja lah gitu. Susah itu ngejar cita-cita tuh. Pernah kepikiran kayak gitu. Setelah itu saya sempat lihat-lihat kayak inilah, kayak motivator gitu kan, kayak sebagai contoh kayak Bill Gates gitu. Wah, dia bisa ini apa? Bisa sukses dari titik terendah gitu. Dari mulai merangkak dia kan bisa sukses tuh, dari awalnya 5 orang sama teman-temannya bisa sampai sekarang punya brand yang mahal, yang premium, sama bisa dikenal sama rekomendasi gitu. Gimana nih caranya? Saya tempat tergerak hati saya itu pas itu. Wah, kayaknya harus lanjut lagi gitu saya kan. Apalagi udah terlanjur udah beli laptop, udah masuk jurusan gitu. Sayang juga gitu kalau misalnya kita nyerah di tengah-tengah gitu. Nanggung gitu lah. Itunya apa? Ibaratnya dengan Bill Gates, terus kayak katanya kalau misalnya pengen sukses itu kamu itu harus bergerak maju. Itu sempat sadarnya sekarang gitu. Saya itu dulu kan pernah dengar Bill Gates gitu, kayak semacam Bill Gates, terus siapa Elon Musk itu kenapa bisa sukses kayak gitu. Salah satunya ya mungkin itu tadi poin pentingnya apa, dia nggak pernah nyerah sama keadaan gitu, sama dia itu punya orang di layar belakangnya. Jadi kalau kita lihat tuh orang-orang sukses itu dia tuh nggak gerak sendiri gitu. Jadi pasti aja ada orang di balik layarnya. Kayak misal yang saya sebutin tadi Bill Gates ya, misal Bill Gates itu punya orang tua profesor kalau nggak salah. Orang tua Bill Gates itu. Iya, orang tua Bill Gates profesor, terus ibunya si Elon Musk. Tahu Elon Musk kan? Yang punya ini, yang punya SpaceX. Dia buat kapal angkasa, buat kapal ini apa? Main ke bulan katanya, ke Mars. Jadi orang sukses itu bakal ada aja itu orang di balik layarnya. Saya nggak percaya soalnya kalau misalnya orang sukses itu jalan sendiri gitu. Pasti aja ada orang di belakang layarnya, kayak orang tuanya gitu kan, yang mendukung dia dari ini. Kayak orang tua si Elon Musk itu, dia kan apa, pembisnis gitu kan, masih ada kaitannya gitu. Nah, kembali lagi ke pengalaman saya tadi. Saya kelas 2 berlalu, kelas 2 SMK. Udah dapat pencerahan lagi lah, ibaratnya. Pengen gerak lagi gitu. Wah, saya lanjutin lagi nih. Kayaknya saya tuh cuman bisa logo itu belum cukup gitu buat kenal dunia luar gitu.
Saya coba ngulik lagi, belajar desain yang lain, kayak belajar nge-layouting, terus belajar bikin video juga gitu, belajar foto-foto. Dan akhirnya saya tuh kelas 3 SMP ya, kelas 3 SMP, kelas 3 SMK, sorry. Kelas 3 SMK itu sebelum ujian, sebenarnya saya tuh udah interview kerja sebelum ujian nasional ya, sebelum ujian nasional saya tuh udah interview kerja. Kenapa kok bisa interview kerja gitu? Saya dulu kan kelas 2 SMK tuh yang saya bilang tadi promosi itu alhamdulillah dapat klien 1-2 banyak. Lumayan buat nambah-nambah portofolio gitu kan. Saya taruh portofolionya di salah satu PDF atau ditaruh ke website website kayak marketplace gitu. Saya coba nih kelas 2 SMK, saya coba masukin ke perusahaan. Siapa tahu dapat kerjaan kan lumayan gitu kalau part time. Setelah setahun berlalu, alhamdulillah ada panggilan gitu dari Bintang 8, namanya Bintang 8, PT Bintang 8. Itu perusahaan yang bergerak di tambang. Dia tambang terbesar di Asia Tenggara. Saya juga kaget kok ada panggilan dari perusahaan gitu kan. Saya juga nggak ingat gitu saya pernah masukin ke perusahaan ini nggak ya gitu, karena pas kelas 2 SMK itu saya masukin ke perusahaan banyak, itu hampir 100 lebih lah. Cuman iseng-iseng doang gitu kan, siapa tahu dapat kerjaan. Pas sebelum ujian nasional, alhamdulillah saya dapat panggilan. Ditelepon lah sama HRD itu. Katanya, ini sama Andalas ya yang pernah dulu waktu 2018 input lamaran. Wah, padahal saya nggak inget gitu kan. Masukin lamaran ke sini nggak ya gitu. Saya juga sempat mikir-mikir ini penipuan bukan? Atau emang benar-benar gitu dipanggil gitu, masih nggak percaya gitu. Dipanggil lah. Saya pas itu berangkat sebelum ujian nasional, berangkat cuman interview aja gitu. Banyak pelajaran di sini. Yang pertama saya kan belum pernah ke Jakarta tuh, baru kelas 3 SMP itu saya ke Jakarta tuh. Perjalanannya panjang, jadi saya juga sempat nanya-nanya jalan ke guru segala macam gitu. Mana jalan ke sana ke Jakarta. Dan juga waktu itu saya emang belum punya uang sepeser pun gitu. Berangkatnya gimana gitu. Nyari duit aja belum gitu. Ini disuruh interview gitu. Padahal kan interview kan ke Jakarta pakai duit lagi gitu maksudnya. Belum punya uang sepeser pun, akhirnya saya pinjem kan ke temen buat masalah interview kerja gitu. Temen juga kaget, lah kok udah interview kerja kan kamu belum lulus katanya. Kaget juga temen, awas penipuan tuh katanya, diculik lu katanya. Sempat penasaran juga temen kan, tadinya pengen nganter juga temen, nggak usah lah sendiri aja kata saya tuh kan. Akhirnya pas hari haknya interview, saya berangkat ke Jakarta. Saya cari-cari tempat lah. Setelah ketemu tempatnya, saya juga kaget nih. Wah, gedungnya kayak apa? Mirip gedung-gedung penculikan gitu, kayak di film-film. Kayak udah usang gitu gedungnya. Saya juga masuk nggak ya gitu, takut juga gitu, takut diculik. Masuk nggak nih? Saya tanya-tanya sekitar orang, katanya, wah itu emang tempat kerjanya kayak gitu mas katanya. Emang luarnya doang jelek gitu. Saya coba beraniin masuk lah gitu. Bismillah. Pas masuk dalamnya beda.
Pas masuk tuh dalamnya bersih banget tuh. Jadi dia cuman luarnya doang kayak ini, kayak gedung-gedung mafia gitu. Masuk, saya interview. Oh iya, masih ingat saya itu interview paling lama itu di perusahaan itu. Karena apa ya, perusahaan juga kaget juga sih punya portofolio desain, punya portofolio desain yang bagus gitu, yang apa, yang emang mereka ingin desainnya tuh vibe-nya emang kayak gitu. Ngobrol banyak lah, gini-gini, juga belum lulus juga dari SMK gitu kan, saya ngobrol ke HRD-nya panjang lebar lah. Jadi saya tuh paling lama di situ nyerita dari awal sampai akhir. Berarti saya tuh posisi saat itu tuh belum megang ijazah apapun. Jadi ke sana cuman bawa kartu keluarga sama ini, sama ijazah madrasah, ijazah SD, SMP udah. Sama megang portofolio saya desain gitu. Saya kasih lah portofolio desain. Terus kata HRD kan bilang gitu, kenapa mau kerja di sini katanya. Kayak pertanyaan umum HRD gitulah. Gini-gini udah lama itu kan. Saya juga sempat dites langsung desain gitu. Karena HRD juga sempat nggak percaya sama portofolio yang saya punya. Tapi banyak di situ yang saingan saya tuh yang pada interview itu mereka tuh lulusan sarjana 1, sarjana 2 gitu kan, banyak. Saya juga agak sedikit minder gitu kan. Padahal saya cuman lulusan SMK gitu, bisa masuk nggak ya? Jangan-jangan ini uang yang saya pinjam ke teman cuman sia-sia aja gitu. Saya beraniin diri lah, testing desain langsung di tempatnya gitu kan. Beda soalnya, kalau saya langsung testing di tempatnya, kalau teman-teman yang lain nggak di testing, dia cuman ditanya. Saya juga khawatir cuman dimanfaatin aja gitu sama perusahaan. Banyak lah pokoknya pikiran-pikiran negatif tuh, karena mungkin pertama juga ya saya tuh. Pas dites sejam, dikasih waktu sejam, selesailah tes. Udah pamitan sama HRD segala macam, saya pulang ke Sukabumi lagi. Terus pas besoknya saya dipanggil lagi. Katanya cek emailmu. Pas saya cek, saya juga kaget gitu. Wah, keterima nih di perusahaan, alhamdulillah gitu kan. Ada sedikit kecewa juga, ada bangga juga gitu. Nggak sedikit kalau bangga banget gitu. Kerja di usia muda gitu kan. Kamu keterima kerja gitu kan, alhamdulillah gitu. Kecewanya apa? Kecewanya karena kan di Jakarta gitu kan, kalau yang namanya di Jakarta ke Sukabumi itu kan jauh, sekitar 4 jam perjalanan. Nah, saya tuh belum dibilang masih belum punya uang sepeser pun itu, kayak buat ngekos segala macam gitu kan butuh biaya lagi tuh, kayak makan. Karena saya pas interview itu bukan lupa nanya ya, karena emang pertama juga kan saya kerja, jadi nggak nanya ada mes sama dapat uang makan gitu kan. Saya juga sempat bingung pas masuk ke kantor kan, saya belum nyari kos-kosan segala macam, kayak tempat makan. Saya pikir kan Jakarta kan pada mahal-mahal gitu kan, makannya kayaknya 100.000 juga nggak cukup nih buat sekali makan. Mikirnya mahal aja kalau Jakarta tuh, karena emang kota kan. Saya pikirnya
pola pikirnya pas itu kayak gitu. Padahal ya nggak sesuai ekspektasi saya gitu kan. Realitanya juga ada, itu makanan yang murah sama kosan yang murah juga. Tapi suatu ketika HRD bilang katanya, kamu langsung ke mes aja ya. Saya belum tahu itu mes itu apa gitu. Mes itu apa Pak katanya. Kan saya tanya ke HRD, itu tempat penginapan tuh ada kan? Karena perusahaan kita nyediain juga gitu penginapan kayak gitu katanya. Wah beneran, saya juga dalam hati, lagi nggak punya uang nih, dapat mes juga, alhamdulillah, katanya dapat makan juga. Jadi saya bisa dibilang tuh di posisi itu hoki gitu. Udah dapat kerjaan gitu, dapat penginapan juga, makan juga dapat, jadi aman lah kesehariannya gitu. Nah, jadi itu perjalanan pertama saya kerja. Dari mulai saya meniti karir, desain, kayak pernah terjatuh gitu, pengen emang bener-bener nyerah, sama terakhir ya berhasil gitu. Jadi semua proses itu nggak dapat hasil yang sempurna gitu. Jadi kalau ada yang bilang proses tidak mengkhianati hasil, itu menurut saya itu perlu diperbaiki gitu. Jadi nggak semua proses itu langsung dapat hasil yang bagus gitu. Kadang kita udah berjuang habis-habisan gitu kan, terakhirnya kayak misalnya rugi atau kita nggak dapat kerjaan gitu, atau yang lainnya gitu. Jadi menurut saya perlu diperbaiki gitu, karena nggak semuanya proses itu dapat hasil yang sempurna gitu. Sama kesempatan itu nggak datang cuma sekali aja Pak. Kesempatan itu banyak datangnya. Jadi kembali ke kitanya juga gitu, harus siap, harus bisa memanfaatin kesempatan yang datang lagi gitu. Kayak misalnya kan saya tadi sempat desain gitu kan, logo nggak dapat klien, saya coba lagi promosiin lagi gitu, akhirnya dapat gitu. Jadi ya namanya ini kan mau mencoba gitu kan, sama kesempatan tuh datangnya berkali-kali gitu. Jadi kesempatan datangnya cuma sekali itu sama perlu diperbaiki itu. Jadi bisa dibilang kurang tepat gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan ini bisnis ini. Sama kayak bisnis juga sama halnya kayak kesuksesan. Itu enggak selalu proses yang kita ngorbanin mati-matian tuh langsung dapat hasil yang sempurna, enggak, ada ruginya, ada ininya, ada untungnya gitu. Kayak gitu. Juga kita itu harus punya yang namanya visi misi. Jadi nggak cuman perusahaan aja yang punya visi misi itu. Jadi diri kita sendiri juga harus punya visi sama misi. Istilahnya buat nge-branding diri sendiri gitu. Buat punya ciri khas dari orang-orang lain gitu. Kayak misal visi itu cita-cita, visi itu. Jadi nggak semuanya kita gapai gitu, nggak semuanya berhasil kita gapai. Kayak misalnya cita-cita saya pengen jadi pilot, cita-cita saya pengen jadi sukses, terus cita-cita saya pengen jadi kerja sesuai keahlian saya gitu. Itu maksudnya visi. Kalau misi kayak misalnya sesuatu yang nggak berubah-ubah gitu. Kayak misalnya
saya lulus SMK pengen pintar komputer gitu, kayak gitu. Jadi misi itu nggak berubah-ubah gitu, kayak saya misalnya pengen jadi komputer, terus di tengah-tengah ganti lagi pengen jadi ini misalnya pengen pintar main bola misalnya. Nah itu bukan misi gitu, itu masuknya ke visi, cita-cita. Tapi kalau dari saya harus punya misi, harus punya misi. Jadi kita tuh harus punya target tuh penting kalau di kehidupan, penting banget. Jadi teman-teman juga harus punya, kayak target saya itu sebelum lulus SMK itu jadi pinter desain gitu. Udah kecapai gitu, alhamdulillah. Terus dalam 5 tahun yang akan datang saya pengen jadi senior dari desainer gitu. Alhamdulillah sekarang udah kecapai gitu. Jadi harus punya target gitu ya, buat bisa ngelengkapin si visinya gitu. Kayak misalnya kan visinya pengen jadi profesional komputer gitu. Udah kecapai jadi senior designer gitu maksudnya. Kayak gitu. Terus ada lagi cerita saya merasa bangga gitu di perusahaan. Jadi yang saya tadi masuk perusahaan itu yang pertama kali, alhamdulillah saya juga jadi karyawan termuda gitu. Sama karyawan full time yang dapat semacam kayak gelar, mungkin ya, gelar staf karyawan tetap gitu, termuda gitu. Jadi ada rasa bangga juga gitu. Terus pada saat itu saya dapat karyawan tetap itu di umur 19 tahun. Karyawan tetap di perusahaan bintang 8. Siapa yang nggak bangga gitu kan? Kayak keren aja gitu, kerja di perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara gitu kan. Jadi ada kebanggaan diri sendiri juga gitu. Saya juga semoga aja bisa jadi ini. Saya juga tujuannya cuman buat memotivasi juga, kayak teman-teman saya yang ngatain saya ini yang bikin saya nyerah gitu. Pernah ada aja teman yang ini yang istilahnya nyinyir gitu kan, yang nggak suka gitu. Ada itu pas SMK banyak, kayak ngebilangin lah, kamu lahir di keluarga kayak gitu, mana bisa gitu kan sukses gitu kan, kecuali kamu orang kaya gitu. Banyak ada yang ngomong gitu. Ya saya buktiin aja. Buktinya ya titik sekarang saya alhamdulillah gitu kan bisa meniti karir terus gitu sampai sekarang gitu. Terus teman saya yang nyinyir itu saya masih ingat gitu. Nggak disebutin namanya deh. Bahaya juga. Ada tuh yang nyinyir, sekarang itu dia malah jadi ini jadi ibaratnya pengangguran gitulah. Saya juga bukan ngejelek-jelekin teman saya sendiri ya, yang namanya karma itu kan berlaku pasti kayak gitu. Ini sebelum saya lanjut ada yang mau nanya nggak? Ini kayaknya ini pada bosan. Saya Kak. Oh, ada yang mau nanya katanya. Rizky Kak. Perkenalkan dari daerah mana Ki? Silakan.
Saya Rizky Latana dari Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Komunikasi. Wih, salam dari Sukabumi. Halo. Gimana? Kalau kakak kan sebagai desain grafis kan, kalau Iya. lagi buntu memikirkan ide dan konsep itu, biar tidak buntu ngapain aja, biar dapat ide. Lihat cewek cantik, Bang. Enggak, canda. Kalau misalnya saya lagi buntung itu kan lagi ini ya mungkin apa? Kayak stuck gitu kan. Mau bikin logo itu wah belum dapat inspirasi apa-apa gitu. Biasanya saya tuh kalau enggak mandi, jadi mandi itu ini apa? Menurut saya tuh enggak bukan cuma nyegerin badan juga. Jadi biar nge-freshin otak aja gitu. Kalau nggak mandi itu yang kedua saya ini apa nonton ini nonton anim biasanya saya karena pernah lah apa tahu lah ini apa anim ini apa AOT itu yang lagi viral tuh ya karena nanti Januari kan ada ini rilis finalnya katanya. Jadi itu kalau misalnya kita lagi stuck, bukan kita, saya kalau saya lagi stuck bikin desain gitu, jadi nggak ada motivasi apa-apa gitu. Biasanya saya mandi. Kalau nggak mandi ya itu nonton film kayak gitu. Ada lagi nggak? Nih, ayo, saya Kak, mau lihat tanya. nih, Kak Andalas. Ini sebelum Ya, gede mau saya tanya, nanya Bang. dulu ya. Andalas, kalau untuk bisa mencapai yang Google itu dia dari perusahaan yang sama atau beda lagi? Kenapa Bu? Maaf. Kan Kak Andalas di sini saya lihat dapat sertifikat dari Google ya. Oh iya ya. Ya, nah itu tuh saat Kak Andalasnya ini saat bekerja atau tidak itu di perusahaan yang tadi yang pertama diungkapkan tadi sama Kak Andalas. Nah, terus yang kedua, Kak Andalas ini masih bekerja di perusahaan sama yang sekarang atau gimana gitu kan? Luar biasa ya kalau di Jakarta bisa hidup mulai dari luaran SMP ya. Orang kalau lari di Jakarta, saya lama di Jakarta kan SMP itu orang ke Jakarta paling jadi pengemis, jadi apa gitu ya, pengamen atau apa. Nah, karena cuma dapat kerja di perusahaan yang besar. Berarti kan kalau kayak gitu perusahaan itu tidak melihat umur dan bukan apa ya, luaran Umur dia dan dari mana pendidikan gitu ya. ya, lulusan dari Iya. mana, tapi dia juga melihat dari keahlian ya, skillnya yang saya lihat ya. Iya, Gitu. benar. Nah, perusahaan-perusahaan itu memang kalau sekarang yang namanya pendidikan itu kalau Pak Nadiem itu melihatnya bahwa bukannya tidak perlu pendidikan, namun yang namanya literasi tidak hanya literasi membaca menulis saja gitu, ada literasi numerik, literasi budaya gitu ya. Itu yang sedang dikembangkan sekarang. Kalau literasi digital iyalah pasti itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Mas, kok bisa gitu ya? Masya Allah ya, kalau saya lihat wah usianya muda banget gitu pas saya terjadi, nggak salah ini 20 tahun. Aku udah Oke aja, Bu. udah bisa kerja di perusahaan-perusahaan gede gini gitu. Keren dong kalau kayak gitu ya. Saya makanya saya kan dapat infonya dari Kak Salma ya, Kak Salma yang ada di PGSD gitu ya. Karena silakan karena yang bikin saya penasaran kok bisa sih gitu. Terus ini dari apa? Oh, skill berarti ini. Terus kok nah pas dapat Google itu di mana? Kan sambil sekolah berarti ya. SMK-nya juga ya. Benar Bu ya. Ya ngatur waktunya itu gimana gitu. Apa ikut yang sekolah terbuka atau online atau bagaimana? Saat itu kan masih belum pandemi ya, belum kan berarti ya? Iya, belum pandemi. Itu tuh bagaimana gitu kan, itu di Jakarta, sedangkan di Sukabumi Jakarta tuh jauh lumayan. Saya tuh sampai pegel kalau ke Jakarta itu, males banget sama macet. Iya Bu, benar Bu. Macet banget luar biasa, saya males. Itu kan yang bikin penasaran saya. Makasih ya. Makanya maaf ya gede ya. Makasih Bu. Iya Bu. Ya. Nah, ini Bu Is dulu katanya. Makasih juga Bu Is atas pertanyaannya. Yang pertama,
tentang sertifikat ya. Kalau sertifikat itu saya dapatnya, contohnya yang Google itu kan ya. Saya emang posisi itu lagi kerja itu yang pertama kerja itu. Jadi saya coba ikut kayak semacam, oh iya sambil ditampilin ya sertifikatnya. Kayak semacam ikut kayak event-event tentang kuesioner sama ini, sama tentang ngejalanin bisnis gitu. Jadi ada sistem pelatihan online gitu di Google tuh. Jadi kita tuh tugasnya ngisi kuesioner kayak kuis-kuis pertanyaan logika gitu buat tentang sebuah bisnis digital. Jadi dalam kurun waktu seminggu itu. Jadi udah seminggu itu selesai, alhamdulillah saya juga lulus. Jadi ada penilaiannya juga ya kalau di Google ini. Jadi kalau yang gagal itu nggak dapat sertifikat gitu. Jadi alhamdulillah saya juga lulus. Kayak ngisi kuesioner sama ikut perjalanan startup bisnis digital. Jadi kasihlah sertifikatnya. Itu yang untuk Google. Kalau yang ini, yang Hello Grafo ini saya ikut seminar ini. Kayak seminar tentang 17 Agustus itu. Kayak event ini, kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu saya keluar rumah itu seharian. Terus ada kayak strategic marketing kursus, ini sama kayak Google ya sertifikatnya. Jadi kayak ikut kuesioner dari si instruktur, isi kuesioner sama pelatihan gitu. Alhamdulillah lulus juga. Jadi ini sertifikat bukti saya udah lulus gitu. Oh terus ini saya pas itu coba juga ngikut lomba poster. Jadi barengan sama tadi sertifikat Hello Grafo itu yang pertama, yang tentang 17 Agustus. Jadi saya sekalian ikut ini lomba poster, tapi sayangnya nggak menang gitu. Saya cuma dapat sertifikatnya aja sebagai tanda saya ikut partisipasi gitu. Terus yang terakhir itu yang biru itu saya ikut kayak pelatihan ini, webinar UI UX design. Itu mungkin tentang sertifikatnya. Yang kedua, untuk sekarang saya juga udah ini ya, beda tempat kerja itu. Saya lama di pekerjaan yang pertama itu bintang 8 sekitar 2 tahun lebih. Terus saya tergerak hati buat nyoba perusahaan lain karena saya mikirnya kerja di situ tuh buat cari pengalaman atau wawasan aja gitu, buat awal dari cari pengalaman gitu. Dibilang saya karena kan udah enak gitu kan, mikirnya udah karyawan tetap gitu, kok kenapa mau pindah gitu, udah dapat gaji tetap gitu, kayak udah dapat pesangon gitu, kenapa mau resign sih, mau out gitu. Yang pertama saya tuh kan orangnya ini ya, bukan pelin-pelan, pengen nyoba hal baru gitu. Nah, jadi saya coba memberanikan keluar dari zona nyaman gitu. Coba. Saya juga sempat ditanya itu sama perusahaan, kenapa keluar gitu. Padahal kita kan masih butuh kandidat muda seperti kamu gitu. Saya bilang keluar itu karena
mau nyoba hal baru lagi gitu. Juga ngomongnya gitu. Terus saya keluar bukan punya masalah atau apa ya, karena saya itu orangnya tipenya emang ngejaga nama baik gitu kan, apalagi perusahaan gitu atau awal gitu kan, pasti kecatat gitu nanti di pengalamannya. Nah gitu. Jadi alasan saya keluar dari Bintang 8 tuh ya itu, jadi pengen nyoba hal baru gitu. Kayaknya rame nih, bukan rame apa ya, kayaknya menarik ini. Nyobain pengalaman yang baru lagi gitu. Dan sekarang saya kerja, habis Bintang 8 itu saya kerja dengan orang London. Namanya Mr. Paul Spice. Jadi dia itu punya istri di Indonesia, jadi dia dari London itu emang sengaja pergi ke Indonesia bikin rumah gitu. Jadi sekalian bikin kayak sebuah bisnis startup gitu di Sukabumi. Jadi saya kerjasama sebagai senior designer selama setahun gitu. Selama setahunan cuman kontrak aja gitu kan. Terus kenapa saya bisa kerja lagi gitu, langsung dapat kerjaan gitu kan. Itu kebetulan ya, emang saya tuh tadinya dari Bintang 8 yang perusahaan saya pertama tuh keluar pengen ngebuka ini, bukan ngebuka apa, pengen coba break time gitu kan, kayaknya pengen istirahat dulu, lelah gitu, kerja terus gitu kan, udah apalagi dari muda gitu kan, kayak agak terbeban gitu, pengen istirahat sebentar gitu selama ini setengah tahun. Nggak lama keluar, seminggunya ada panggilan dari orang London gitu. Saya juga kaget, wah saya berarti harus ke London nih, mikirnya gitu kan saya, karena yang nge-invite saya itu orang London, suruh kerja sama dia gitu. Saya juga tertarik ngelihat CV saya yang ditaruh di online gitu, di website. Dari situ jadi dia dapat kontak saya, panggil saya, katanya gini, dia mau bikin bisnis di Sukabumi katanya. Dia pengen buka bisnis kayak merchandise kayak gitu, kayak produksi media, sama kayak di Bintang 8. Oh iya, sampai lupa, di Bintang 8 itu saya kerjanya ngapain aja sih, karena kan itu perusahaan tambang ya. Di Bintang 8 tuh kok kenapa dari desainer ke tambang gitu, orang-orang lain juga dikiranya saya tuh jadi kuli gitu. Karena kan ditambang, padahal di tambang juga ada. Jadi si Bintang 8 tuh punya anak perusahaan lagi dia, namanya PT Semangat Inovasi Kreatif, sama perusahaan ini bisnis game dia. Jadi di PT Semangat Inovasi Kreatif itu, di anaknya perusahaan Bintang 8, bergeraknya di media sosial. Jadi kayak desain feeds Instagram, terus desain logo-logonya, terus thumbnail YouTube segala macem kayak gitu. Terus kalau di bisnis keduanya masih anaknya Bintang 8 dia, namanya Star Egg Esport. Jadi saya juga pernah kerja di esport. Kebetulan mes saya itu kan disatuin sama anak-anak esport, namanya Game House. Jadi seharian saya sebelum berangkat kerja tuh diajakin main game dulu sama anak-anak e-sport.
Jadi saya Bintang 8 tuh punya banyak anak perusahaan gitu. Jadi salah satunya bisnis di game, ada bisnis di media kreatif kayak bikin sosial media sama game gitu. Star Egg. Si Star Egg Esport ini dia kayak bisnis game ini maksudnya adalah kayak mempekerjakan orang yang skillnya itu bisa main game gitu. Jadi ngejualnya kayak inilah, pada udah tahu kali ya, kayak semacam sepak bola gitulah. Jadi ngejual skillnya kayak semacam main Mobile Legend gitu. Kita jago di Mobile Legend gitu, diadu tanding sama tim lain, sama EVO segala macem gitu. Kayak gitu. Itu game di Bintang 8. Nah, yang sekarang ini yang kembali lagi yang saya sama Mr. Paul Spice itu yang di Sukabumi sama orang London. Saya kerjanya kayak buat merchandise, kayak buat novel. Ada nggak ya novel? Ini ada. Jadi tentang novel-novel cerita-cerita sejarah gitu, sejarah Islam sama sejarah ini sejarah-sejarah yang mengaitkan sama hal-hal ini hal-hal yang kingdom kayak gitulah. Jadi fiksi ya maksudnya. Kalau yang sejarah Islam itu emang kita bikinnya nyata gitu, sesuai realitanya. Ini salah satu yang udah terbit bukunya sama orang London. Ini terbitnya di Oman, tentang perjalanan sejarah dulu ini. Muhammad bin Jum'ah bin Rajab, masih tentang sejarah Islam. Jadi mau nggak mau ya kerja tentang pembuatan novel ini ya, sebagai desainer saya juga harus baca gitu kan. Apalagi saya yang rangkainya gitu kan. Jadi ini emang tuntutan juga gitu, harus semua baca tuh. Jadi bukan hanya novel, juga kayak bikin movies, film. Kalau untuk film kita belum belum benar-benar bergerak gitu, karena masih nunggu dana gitu. Sampai sekarang pun saya masih terikat kontrak sama sama Mr. Paul itu orang London, tapi bedanya kayak nggak terikat kontrak sih, masih komunikasi gitu. Kalau misalnya dapat dana yang besar gitu, saya kembali lagi sama mereka gitu. Itu kan saya kebetulan kontraknya cuma setahun ya, emang dibutuhin banget buat produksi buku. Setelah buku selesai ya saya nyari lagi gitu. Sekarang saya kerja di salah satu perusahaan agensi, namanya itu, ini saya share screen aja ya, nggak apa-apa ya Bu. Mana ini saya screen? Nah, udah ada ya? Ada. Jadi sekarang ini saya kerja di namanya perusahaan Sam CGI. Jadi mereka itu agensi, sama masih geraknya di bidang kreatif, atau bisa dibilang
masih bikin desain-desain yang jenisnya itu digital sama percetakan. Jadi ini perusahaan lumayan gede juga. Samciga ini posisinya itu di Jakarta Selatan. Kliennya. Jadi kayak bikin kalau yang percetakan tuh kayak bikin annual report gitu. Annual report itu kayak buku tahunan buat perusahaan. Jadi kayak contohnya kayak gini nih. Di kamera ini bisa dilihat kayak gini, buku-buku gini. Yang tebalnya itu sekitar 400 halaman. 400 halaman, jadi saya sendiri yang desain selama 4 bulan. Memang perusahaannya itu dia bergeraknya kebanyakan di annual report. Nah, ini nih annual report. Report, terus video editing, masih kayak gitu. Kalian ya, saya lihatnya bintang 8. Yang pertama saya kerja. Nah, ini bintang 8 ya. Ini yang pertama saya kerja. Ini dari covernya juga udah kelihatan ya, ada Pak Prabowo gitu kan. Kebetulan si bintang 8 ini punya kerjasama juga sama Pak Prabowo gitu kan, ada sangkut pautnya gitu sahamnya. Pak Jokowi juga sering datang ke perusahaan. Nah, ini buat anak-anaknya, yang anak-anak dari perusahaannya, kayak yang saya tadi bilang, kayak PT Semangat Inovasi Kreatif. Yang ini Semangat Inovasi Kreatif. Nah, ini kayak semacam website mereka. Wih, foto saya masih ada. Udah lama saya keluar di Pampang. Nah, itu buat ini buat motivasi teman-teman juga ya. Jadi jangan jangan takut gitu kan, karena takdir nasib beda ya. Takdir sama nasib beda ya. Takdir itu bisa dirubah kok, bener itu, karena saya juga ngalamin gitu kan. Takdir saya lahir di keluarga yang nggak kaya amat gitu, bisa sampai sekarang gitu, bisa kayak punya impian gitu, kayak gitu. Terus mungkin selanjutnya kayak itu yang tadi Bu Is nanyain, katanya gimana itu belajarnya, karena kan belum ujian juga saya. Jadi pas saya kerja di bintang 8 itu, saya nggak langsung kerja di perusahaannya gitu. Karena kebetulan saya kan masih ada masih punya laptop. Jadi saya boleh sebagian waktu mengerjakan ini di rumah sampai
benar-benar selesai gitu pendidikan SMK-nya gitu. Terus kenapa sih perusahaan mengabaikan kandidat-kandidat yang lain yang daftar itu, padahal saya cuma SMK, yang lain pada tinggi-tinggi gitu kan pendidikannya. Ada yang sarjana, ada yang sarjana 1, sarjana 2, ada yang ada yang D3 juga. Kenapa gitu bisa saya diterima? Saya juga baru nemu nemu pencerahannya. Karena perusahaan apalagi geraknya di bidang kreatif, itu pasti yang dicarinya itu bukan masalah pendidikannya yang tinggi, tapi skillnya gimana gitu. Jadi mereka itu bodo amat lah sama sarjana, mau lulusan dokter kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa desain kan buat apa gitu. Maksudnya nggak sesuai sama kriteria kerja di sana gitu maksudnya. Kebetulan saya juga bisa desain gitu kan, karena dari dulu emang saya sengaja dikuatin di di bagian editingnya. Karena apa? Karena mikirnya saya dulu itu emang sengaja nabung di skill gitu, bukan di pendidikan gitu. Jadi saya juga kan sekarang kebetulan kuliah di di Nusa Putra. Ada, kalau teman-teman mau tahu juga, saya juga sempat mau off gitu, mau emang benar-benar berhenti kuliah. Karena bukan karena nggak penting kan, bukan karena nggak penting, kuliah itu emang penting banget gitu menurut saya, tapi karena prinsip saya itu kan emang dari dulu tuh nabung di skill gitu kan nabung di pendidikan. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih waktunya kerja kan, kuliah meskipun saya masuk di hari karyawan, tetap gitu kan namanya perusahaan kreatif. Kalau perusahaan kreatif kan nggak nentu kan kerjanya, kayak kerjaan-kerjaan yang lain kayak finance, kayak akunting kayak gitu, kayak kerjaan-kerjaan kantor formal gitu. Beda banget soalnya kalau kreatif. Kalau kreatif itu nggak ada batasan waktu. Jadi kalau misalnya kita punya inspirasinya malam hari nih, misalnya jam 12 malam, ya mau nggak mau kita harus ngerjain langsung gitu. Jadi kalau di perusahaan saya itu kan, kalau misalnya si karyawan nggak ada mood gitu, nggak ada stuck gitu. Kayak misal tadi ada yang nanya kayak mentok gitu kan. Jadi kita tuh emang dibolehin nggak kerja dulu gitu. Sementara waktu sekitar sejam 2 jam gitu, dibolehin kayak ngopi dulu, kayak lihat yang hijau-hijau keluar, atau mungkin kalau laki-laki ya ngerokok gitu kan, kayak buat ngebalikin mood sama inspirasi lagi kayak gitu. Nah kalau udah dapet ya balik lagi kerja gitu, kalau kreatif kayak gitu kan. Jadi nggak ada batasan waktu, bukan si perusahaan ngemanfaatin kita buat kerja sepanjang hari. Emang kreatif orangnya kayak gitu mau nggak mau, karena tanggung jawab juga kan, kayak gitu kalau orang kreatif. Iya, paham. Menarik ya ceritanya dari Kang Andalas ya. Ya selanjutnya tadi siapa yang ingin bertanya? Selanjutnya. Makasih Kang Andalas ya. Ya, makasih ya Bu. Silakan, Gede. Iya Bu, mau tanya Bu.
Mau tanya ke ibu atau ke saya berarti? Ke abangnya. Oh ya, silakan Mas. Perkenalkan, gede ini bukan Anas. Sada Oh. Perkenalkan, nama saya Igede Dimas Yoga Wisnuwardana dari Universitas Negeri Manado. Salam dari Manado. Salam dari Manado. Kak mau tanya mengenai saran kan ketika kita memiliki bakat dalam mendesain, tapi kita memiliki kendalanya itu, contohnya laptopnya lemot, laptopnya kentang. Baru adakah cara lain untuk mengatasi itu, Kak? Terima kasih. Cara lain ya, saran. Ya kalau punya teman ya manfaatin teman. Enggak, apa maksudnya? Kalau itu berarti bukan ini ya, apa? Itu balik lagi ke kitanya. Jadi kayak dulu saya kan ada apa? Jadi banyak pilihan gitu kan. Apalagi kalau Mas kan udah punya laptop gitu kan. Masih mending gitu kan. Jadi sukses itu nggak harus kita kerja di kantor, nggak harus kita jadi desainer. Ini kita udah apa? Masnya udah kuliah juga, itu masuk kuliah itu udah masuk sukses gitu. Sedangkan di di luar sana kan ada yang pengen kuliah, ada yang nggak punya pendidikan gitu. Jadi harus bersyukur gitu. Cara bersyukurnya ya selalu lihat ke bawah gitu. Jadi untuk sarannya ya gunain itulah alat yang ada gitu. Kalau misalnya lemot, ya cobalah itu pinjam teman di sebelahnya, Mas, kan ada tuh Mas Pram. Jadi dari berbagai pinjem, cara ya. Iya. Ya Pak, ya Kak. Iya, mau pinjem atau misalnya apa? Minta temennya ini apa nyari solusi juga tuh. Kalau lemot tuh biasanya apa ya, laptop itu banyak sampah biasanya. Itu apa? Kebanyakan ini kali Mas ya apa? Ngedownload anime ya. Enggak nonton anime juga. Nah, itu banyak sampah. Tahuan ya jadinya ya. Enggak, biasanya kalau laki-laki itu kan ini Bu, apa? Kalau kata yang lagi viral tuh ngewibu gitu. Kayak nonton-nonton manga, jadi anime Jepang gitu. Animasi Jepang. Buat ini apa? Menghilangkan penat katanya. Ya lagi populer ya sekarang ya. Iya, lagi populer. Ya, gitu, kemarin Mas. itu mahasiswa saya yang sedang asistensi mengajar, program asistensi mengajar, cerita, Ibu katanya. Suatu hari ada anak yang bertanya tentang animate apa gitu ya. Nah, itu semua adegannya adalah adegan berpacaran lah, orang berpacaran. Ketika kami sedang istirahat, satu kelas nonton bareng, Bu. Gitu. Nonton bareng, mereka mereka nonton bareng dan kaget, Bu. Kami tuh kaget gitu. Dari animat itu memang kartun, Bu. Tapi katanya semua itu berpacaran semua gitu adegan-adegannya. Sampai si siswa itu ya di SD ini, Mas, di SD Paku Jajar. Oh, SD. Nah, ya di situ siswa itu saling bicara, saling ngobrol, saya dengarkan kata mahasiswa itu sampai ingin tahu gitu apa yang mereka dilihat sama mereka gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih ya, ada animate gitu ya. Cuman karena itu linknya terbuka, nggak ada batasan umur, jadi siswa-siswa SD itu pada lihat, dan biasanya kan kalau siswa-siswa
kalau sudah terkena dengan otak yang namanya si PVC gitu ya, kalau kita manusia itu Iya, iya. ada PVC-nya, kalau itu sudah Hmm. terekam, kalau yang tidak background ininya tidak kuat ya dia akan berfantasi ya sampai ingin melihat yang lebih gitu kan ya. Itu yang saya khawatir Iya. sih ya untuk anak sekolah dasar ini. Ngelihatnya yang itu, saya juga nggak tahu namanya anime apaan gitu kan. Ini loh Bu, Oh, anime apa anime gitu ya. link dan Oh dia ya, ngomong, ada ini Bu, apa? Ada berita juga di apa di luar negeri. Jadi kayak anak kecil tuh bunuh diri gitu katanya pengen ngikutin jejak Itachi katanya. Sampai bunuh diri dia. Iya. itu yang saya khawatir banget itu. Iya, kalau anak kecil. Mm-mm. Karena nggak linknya buka untuk semua usia Iya, ya, nggak ada linknya batasan. masalahnya. Iya. Hmm. Ilegal soalnya linknya. Oh gitu, iya. Saat Tahu itu, kan iya. kelas 3 apa kelas 5 itu mereka nonton bareng terus akhirnya dikumpulin Ya, lah, dikasih tahu, itu tetap aja mereka Hmm. penasaran gitu, pengen lagi nyamain. Tapi itu tergantung animasinya sih Bu, si animnya. Jadi kan banyak genrenya dia kayak semacam film gitu, drama. Jadi ada apa? Ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau kelebihannya ya animasi itu menurut saya itu emang penting banget gitu di kalangan muda ya Bu. Penting Ya. banget tuh bukan buat sekedar tontonan. Jadi kayak misal saya ambil contoh yang sekarang lagi viral tuh kayak film-film Naruto tuh kan. Jadi apa bukan sekedar kartun gitu kan. Apa banyak hikmahnya gitu. Jadi seorang yang pecundang, yatim piatu gitu kan, nggak punya apa-apa sampai Naruto. akhirnya dia kerja keras gitu kan dari kecil sampai bisa jadi kades, bukan kades sih apa, Hokage gitu. Saya soalnya nonton di bioskop. Saya Iya. nonton, saya juga suka itu, saya nonton sama anak saya. Kalau gitu. Oh, Enggak Mas, iya. kalau misalnya nih saya ada rencana di Sukabumi itu ada wayang Sukuraga. Oh, di mana tuh? Sukuraga, wayang ini beda bentuknya dengan wayang-wayang yang ada di Indonesia pada umumnya ya. Saya tuh ingin membuat ke dalam bentuk animasi, cuma saya bingung ke siapa gitu. Terus dananya berapa? Itu saya yang masih kayaknya saya bakal banyak ngobrol sama Andalas nanti di balik layar ya setelah ini. Oke, Karena Bu. kaitannya dengan budaya lokal yang harus kita lestarikan ya. Saya ingin Pasti, membuat Bu, dalam iya. bentuk animasi dari Pak Effendi-nya sendiri sebagai pembuat wayang ini, bukan mengamanahkan sih, ya mengamanahkan juga, Bu Yus tolonglah katanya. Saya sudah memang sudah tua, generasinya tuh nggak ada, Kang Andalas, nggak ada generasinya, dia nggak punya anak laki-laki, ada perempuan satu, di Sukakarya, rumahnya di Sukakarya di situ. Oh, Sukakarya. Ya di situ kalau bisa dibuat animasi sehingga karena sebagai media pendidikan karakter oleh gubernur juga sudah dinobatkan sebagai media pendidikan karakter. Nah, wayang Sukuraga ini sebenarnya udah ada di Play Store ya. Cuman yang masih dalam bentuknya ya sederhana lah. Saya juga membuat itu sampai 10 juta Kang Andalas ya. Nah, jauh itu juga sampai buat aplikasinya itu ya. Iya, itu sebenarnya orang Sukabumi juga yang buat, cuma tinggalnya di Jogja. Jadi sambil kuliah di UGM kalau nggak salah. Nah, itu saya tuh aduh siapa yang bisa bantu gini. Karena saya udah bawa ke seminar internasional, tertarik tuh orang luar negeri tertarik gitu. Ini beda gitu. Dan udah diuji cobakan juga ke sekolah-sekolah, terutama sekolah SD ya, belum sampai ke SMA sudah dihukum. Tapi ya ini ya loh, saya karena kaitannya dengan animasi kayak gini, jadi saya ya benar juga ini yang Bapak. Jadi Bapak tuh punya impian, Pak Effendi tuh punya impian sih wayang Sukuraga ini sampai bentuk komik, bentuk animasi gitu. Jadi ke sana. Jadi ya mahasiswa juga udah saya bawa ke sana, ke rumah budaya Sukuraga sudah saya bawa gitu, dan mereka melihat sendiri gimana bentuk wayang dan filosofi dari wayang itu sendiri sudah mereka tahu lah, mereka pahami insya Allah. Itu Kang Andalas saya tuh. Sebenarnya saya juga dengarnya dari Ibu itu barusan kayaknya tertarik gitu.
apa Iya, boleh Kang Les nanti sekalian juga. iya apa Iya gitu. ngelestariin budaya juga Iya, gitu kan. lestarikan budaya kita, siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Itu Iya. yang saya lagi cari, siapa orangnya gitu ya. Dan eh, biayanya kan setidaknya kalau misalnya ini bisa lah Biaya dengan produksinya ya. biaya produksi seperti apa gitu kan, saya juga butuh dana banyak ya. Ya kayak gitu Kang Dallas tuh yang saya jadi cita-cita saya di Sukabumi itu, justru saya temuin tuh pertama itu Pak Effendi tahun 2015 karena saya baru 6 tahun di Sukabumi. Udah lama ya Bu. Iya, dari 2015 sampai sekarang berubah jadi dibuat Play Store, udah dibuat Play Store nanti, aduh saya pengen buat animasi, pengen dibuat komik gitu, karena sekarang serba digital, saya lebih tertarik ke sana gitu. Baru Play Store-nya baru sederhana, nanti Mas Kang Andas juga bisa lihat di Google Play Store ya, itu Wayang Sukuraga itu seperti apa, seperti itulah gitu. Oh ya Bu. Itu yang ingin saya nanti ngobrol banyak lagi dengan Kang Andas mungkin kalau ada waktu ya. Oh boleh Bu ya. Iya. Saya juga punya koneksi kayak orang-orang yang bisa buat komik gitu kan. Ada juga temen Oh gitu ya. komik-komik gitu. Iya. Ya sebenarnya juga saya juga Boleh Bu nanti. sekalian kuliah S3 juga. Saya sekalian mau bawa juga ke Jakarta, udah pada tahu sih promotor saya. Jadi saya pengen ngembangin. Makanya mahasiswa ini kan dari berbagai daerah nih. Kebetulan juga saya bawa juga ke sana. Mereka ada penelitiannya, salah satu mahasiswa saya Bernika itu dari Medan sudah menjadikan Wayang Sukuraga sebagai bahan penelitiannya, dimasukkan ke dalam penelitian kreativitas mahasiswa PKM yang tahun besok katanya. Itu sudah didukung juga oleh dosen-dosennya. Mudah-mudahan bisa berkembang, bisa dikenal lebih luas lagi gitu. Amin amin ya Bu. Ya. Semoga inilah ya apa jalan lancar kan. Ya amin. Silakan selfie. Ini selfie Ibu lihat nih. Serius dari tadi selfie lah. Sekarang off kayak on cam. Ada selfie, silakan ada yang mau Farhan, nanya lagi. ada lagi ingin tanyakan. Kita masih ada waktu sedikit lagi dengan Kang Dara. Silakan selfie. Selfie nih sekali lihat. Dia saya minta mahasiswa membuat jurnal sebelum mereka pada pulang ya, kata saya, ini sebagai kenang-kenangan dan mau saya cetak, kata saya, dan itu mau saya jadi. Oh berarti ini hari terakhir ya itu yang dari. Iya, ini ya betul hari terakhir. Daerah lain. Oh. Ini saya lihat selfie sudah membuat jurnalnya, saya lihat bagus gitu ininya ya, bagus tampilannya gitu, desainnya dia bagus. Mungkin ada yang ditanyakan, selfie silahkan. Silahkan. Enggak ada Ibu. Enggak ada katanya. Selfie maunya di darat katanya Kang Andalas, ketemu Kang Andalasnya di darat. Mereka boleh kalau mau offline. Mau offline nih. Mereka nih pada tinggal di dekat kampus sama di dekat kampus, sama di Koswari nih yang cewek-cewek. Jangan Bu, Anas cemburu Bu. Oh iya nanti ada yang cemburu nanti. Bahaya Bu. Ayo Anas ini tanyakan. Saya tanyain. Kak. Oh boleh. Gimana? Coba tanggapan kakak. Saya juga punya basic desain. Itu tentang orang-orang yang suruh desain gratis. Wah. Desain gratis ya. Oh iya, saya juga punya cerita ini dari teman saya. Namanya Rahman kalau nggak salah ya, teman dari sosial media gitu. Jadi dia itu jual ini kayak jual greeting card gitu, desain kayak ucapan-ucapan gitu. Dia jualnya tuh di lokal itu 150.000. Tuh pas itu baru dia aja yang jual. Sudah kesini udah lama. Adalah tuh yang lagi viral, ada lagi yang viral. Jadi greeting card tuh dijualnya tuh cuman harga 5.000. Wah, kesel banget dia tuh. Saingannya berat banget, kalau dia turunin harga jadi 4.000 ya tekor gitu kan di sini. Akhirnya dia jual greeting card-nya sama orang-orang luar gitu. Terus gimana tanggapannya tadi sama ini ya,
orang-orang yang minta gratis, harga temen mungkin ya. Emang kesel juga sih dengernya. Saya juga pernah itu teman saya sendiri gitu, pengen nabok juga gitu kan. Karena apa, susah-susah desain gitu kan. Terus dia bilangnya, wah nggak usah bayar lah, katanya sedekah katanya. Wah sedekah gimana itu kan, bikinnya juga pakai tenaga, bikinnya pakai pakai otak gitu. Nggak cuman teman aja sih ya, ada juga yang lain gitu. Kayak orang-orang di sosmed gitu, ada yang minta gratis gitu. Padahal yang namanya desain itu kalau masnya keluar negeri deh, itu desain itu apa? Kita cuman bikin teks aja tuh dibayar 250.000 loh. Teks nama doang. Saya pernah itu ada yang mesen. Jadi dia tuh minta dibuatin nama teks cuman high gitu doang, teks biasa tapi diwarnain merah. Bisa lah, yang bukan desainer juga bikin kayak gitu mah. Jadi dibayarnya tuh 250.000 gitu. Kalau orang-orang luar tuh apresiasi seorang desain tuh emang bener-bener gitu. Emang bener-bener ngapresiasi seorang seni itu emang bener-bener kejual gitu. Bukan kejual ya apa? Emang bener-bener dihargain gitu kalau di luar. Ya kalau di Indonesia ya itu apa kekurangannya. Jadi makanya kenapa orang-orang desain itu banyaknya kerjanya freelance sama orang-orang luar negeri itu, karena yang pertama emang harga di lokal itu murah. Salah satunya itu. Terus yang kedua, udah ditawar murah, udah dikasih murah, ditawar pengen murah lagi. Itu masalahnya orang lokal. Kayak gitu. Jadi emang itu Mas apa? Emang dari nenek moyangnya kayaknya kayak gitu. Bagus sih pertanyaannya, iya. Saya juga sama Mas, kesel kalau ada yang minta gratis kayak gitu. Seenggaknya lah 2.000 buat parkir motor lah. Ini udah jadi ini ya, udah jadi Indonesia itu udah dikenalnya kurang menghargai karya. Iya, kurang menghargai seni lah gitu. Iya, apalagi yang seni. Saya juga melihat kalau di sekolah gitu ya, saat saya jadi guru, saat saya jadi dosen, itu orang-orang yang justru kayak guru PGSD aja ya, Kang Andaras. PGSD itu kan dituntut harus bisa semua pelajaran, harus bisa nggak cuman pelajaran secara ini ya, tapi yang sifatnya membutuhkan otak kiri aja gitu ya, menghafal apa semua, tapi otak kanannya juga harus jalan gitu ya, karena harus ngajarin seni juga kalau guru SD kan gitu. Orang anggapnya bahkan di UMI itu orang anak pagi SD itu kayak dibully gitu, apalagi kalau cowok. Kalau cowok dibully. Ngapain menjadi guru SD katanya. Padahal dari guru SD itu susah. Terus ada juga orang tua yang saya nguliahin di SD itu kan, kalau SD mah pelajarannya mudah Bu. Loh, kata siapa Ibu? Justru di PGSD itu harus menerapkan konsep, kata saya. Itu kan susah menerapkan konsep. Sama seperti itu Kang Les. Jadi orang Indonesia itu melihat sesuatu itu hanya secara sekilas gitu, tanpa dalam, tanpa dalam mendalami lebih. Ini makanya kenapa orang luar, perusahaan-perusahaan luar tuh lebih menghargai skill dibandingkan dengan pendidikan, karena belum tentu orang yang tuh punya skill seperti itu. Itu yang kayak contohnya iya betul. Kayak contoh kecil lah di perusahaan Google atau Microsoft itu. Dia kan nerima orang-orang mau lulusan SMP katanya, mau lulusan SMK, asalkan dia bisa ngegambar kayak gini katanya. Diterima gitu di kerjaannya gitu kayak gitu. Iya, makanya saya sih kayak kalau wayang juga gitu ya. Iya, Bu. Wayang Sukuraga itu di Indonesia, kalau orang Indonesia lihat kayak gitu aja gitu. Kalau orang luar negeri lihatnya bukan itu. Iya benar. Saya bawa ke luar negeri, ada orang Indonesia juga, ada orang luar negeri kan banyak ya dari berbagai negara. Antusias sekali, bahkan ada yang minta bawa pulang itu. Dibawa pulang lah yang orang
Belgia, Amerika itu yang bawa wayangnya itu. Padahal waktu itu Pak Effendi hanya membawa satu-satu dari tiap tokoh gitu. Dibawa ya dikasih akhirnya. Oh iya. Jadi Emang orang luar tuh. iya kalau yang Indonesia yang saya ingat banget pokoknya dosen dari Indonesia aja. Oh gitu doang, gitu melihatnya gitu, bicaranya astagfirullahaladzim kata saya, ini sama-sama orang Indonesia. Untung orang luar tuh nggak ngerti bahasa itu, gitu doang, gitu nggak ngerti. Kalau paham mungkin udah Wah, udah mati iya. gitu ya. Kalau orang sana tuh orang luar tuh benar-benar menghargai seni. Ya sangat menghargai gitu. Ya betul. Ya ada Karena lagi. apa ya Bu? Ini apa? Kalau orang Indonesia tuh kebanyakan ini sifatnya apa? Nyinyir. Betul, nyinyir gitu. Kalau menghargai Banyak orang tuh yang ya, itu iya lihatnya dari kekayaan gitu, lihatnya dari uang gitu. Kalau apa-apa tuh, jadi ya itulah menghargainya itu kurang gitu. iya karena iya orang Indo tuh seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Iya, gitu deh. Rata-rata begitu. Iya. Betul betul. Ya ada lagi Anas mungkin. Ada Biasanya lagi? Anas paling banyak bertanya ini. Anissa kemana Anissa? Biasanya Anissa yang cerewet nih. Anissa ke Jakarta, Bu. Oh, ke Jakarta ya. Ya, kayaknya udah jam 2:30 lewat ya, Kang Andalas ya. Saya Oh dari iya Bu. dosen dan mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya 1,5 jam rasanya kurang nih, lebih ya 1,5 jam. Nggak berasa sudah 1,5 jam. Kalau ngobrol bicara sama orang-orang yang sukses itu tuh nggak cukup segitu. Kalau Ibu Benar Bu. masih iya kurang. Kalau saya kalau tidak berkeluarga mungkin kalau masih muda saya mah udah cek orang Sunda mah ngincit langsung ke rumah Kang adalah sih. Kalau saya gitu ya, kalau sekarang kan terbatas gitu ya sama keadaan keluarga gitu ya. Jadi agak-agak ini paling lewat ya pastilah pengen, dan itu kalau ngobrol itu nggak cukup kadang ingin ketemu lagi ya, kita ngebahas apa, pengen membuat sesuatu yang baru gitu lah, berinovasi. Tertarik saya lihat buku Iya Bu, itu benar susah Bu. loh. Saya juga kan UKM Seni Rupa ya Kang Andalas, di UKM Seni Rupa saya pembina UKM Seni Rupa, di mana di dalamnya itu ada seni grafis, ada terapan, ada yang murni ya seninya. Jadi yang seni terapan itu yang sedang saya ini menjot gitu supaya mereka berkreativitas, ayo dong kreatif, jangan ini, ayo dong gitu. Dan ini salah satu mahasiswa saya tertarik dengan mahasiswa yang ada di UKM Seni Rupa ini di sini nih, karena melihat nggak cuma dari secara fisik, tapi mungkin dari kreativitas. Justru orang-orang yang seni itu kreativitasnya Masya Allah ya, kalau kita Insya Allah. kalau kita luas, iya luas sekali gitu itu Kang Anas. Semoga apa yang kita dapat ini menjadi inspirasi buat semua ya teman-teman, buat saya Firgi semua yang ada ini. Ibu tadinya pengen kita tuh langsung luring ya Ibu, karena kan sekarang tuh yang nggak ke Sukabumi itu ikut gitu, ternyata masih juga nggak ikut gitu, agak susah ini ngumpulin mahasiswa semua ya. Kalau di awal-awal iya rajin semua Kang Andalas. Kalau pasti sekarang ini awal. sekarang tuh agak susah ini dikumpulkan gitu ya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi ya Kang Andalas, jangan bosan-bosan menjadi inspirasi buat kita terutama yang di Sukabumi ya Kang Andalas ya. Suatu saat mungkin saya juga akan undang Kang Andalas untuk langsung praktek aja ke mahasiswa secara luring ya, secara luring offline, karena kalau online juga kurang cukup ya gitu ya. Untuk beberapa kali, karena saya ada di UKM Seni Rupa gitu, saya juga akan mengundang mungkin langsung dengan UKM Seni Rupa dengan mahasiswa-mahasiswanya, di mana di situ kreativitas mahasiswa ada 2-3 orang yang ke desain grafis tuh saya lihat. Bagus sekali desainnya, mudah-mudahan bisa ngikutin jejaknya Kang Andalas gitu ya. Terima kasih sekali lagi ya Kang Andalas ya. Semoga pertemuan kita mendapat keberkahan dari Allah SWT dan menjadi ladang amal ibadah kita, supaya kita hablum minallah hablum minannasnya jalan gitu ya. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Kan katanya bukan berpikir keras tapi berpikir cerdas ya. Itu yang menjadi utama ini.
Sekali lagi terima kasih ya Kang Andalas. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan? Ingin ditanyakan? Ada lagi nggak? Widya, Gita? Lagi? Nah, udah ya, tadi Teh Dia udah keluar sedang ada acara keluarga. Kalau tidak ada, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Kang Andalas. Ya Bu, terima kasih juga atas ini undangannya. Terima kasih Bu. banyak sekali ya, terima kasih banyak sekali. Baik, selamat sore untuk semuanya ya, Ibu. Terima kasih teman-teman ya. Ya, terima kasih Kang Andalas. Ya, assalamualaikum. Izin ya pamit Semoga ya. kepake. Insya Ya Allah. Bu. Ya, terima kasih. Yo. Ya. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum.